Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu tentang gas mulia. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Dalam sistem periodik terdapat unsur yang disebut unsur gas mulia. Unsur gas mulia adalah unsur yang terletak pada golongan 8A dalam tabel periodik. Kenapa disebut gas mulia? Karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan orbitalnya itu terisi penuh semua, sehingga stabil dan sangat sukar bereaksi untuk membentuk senyawa lain. Disebut juga bersifat inert, artinya sukar bereaksi dengan unsur lain. Unsur gas mulia terdiri dari He yaitu helium, Ne neon, Ar argon, Kr kripton, Xe xenon, dan Rn radon. Untuk gas mulia ini, selain lambangnya yang harus kita hafalkan, harus juga dihafalkan jumlah nomor atomnya atau jumlah elektronnya, karena nanti ini berguna untuk konfigurasi elektron unsur lain. Jadi kita harus menghafalkannya. He memiliki 2 nomor atom, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, dan Rn 86. Kemudian perhatikan jika diuraikan pada kulit-kulit KLMNOP, He itu memiliki 2 elektron valensi karena hanya terisi kulit K. Kemudian Ne itu terakhirnya elektron valensinya adalah 8. Selanjutnya demikian juga dengan Ar, Kr, Xe, dan Rn. Seluruhnya elektron valensinya adalah 8. Nah, ini yang 8 itu semua disebut oktet. Oktet itu artinya mencapai kestabilan jika elektron valensinya berjumlah 8. Sedangkan untuk He itu ada kekecualian, dia akan stabil jika elektron valensinya berjumlah 2. Nah, ini disebut dengan duplet. Jadi, seluruh unsur yang lain stabil jika memiliki 8 elektron valensi, kecuali helium stabil memiliki 2 elektron valensi. Teorinya adalah disebut duplet dan oktet. Karena urutan unsur-unsur pada gas mulia ini tidak boleh ada yang terbalik susunannya, maka untuk memudahkan menghafalnya supaya tidak terbalik, dibuat kalimat dari lambang atom dari unsur-unsur tersebut. Kita buat kalimatnya menjadi heboh negara Arab karena serangan ranjau. Jadi ini cara menghafalkannya supaya urutannya tidak terbalik. Heboh ini dari He, lalu Ne, ini Ar, karena ini adalah diambil Kr, serangan ini diambil Xe-nya, lalu ranjau diambil R dan N. Unsur-unsur gas mulia ini juga dapat digunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur lainnya dengan cara singkat. Misalnya terdapat unsur natrium yang memiliki 11 elektron, maka kita bisa menuliskan konfigurasinya secara singkat dengan mengambil
unsur gas mulia yang memiliki jumlah elektron mendekati 11, yaitu Ne. Jadi 10 Ne kemudian dilanjutkan dengan 3S1. Misalnya lagi adalah Cr 24. Maka kita gunakan yang dekat dengan 24, yaitu 18AR dilanjutkan dengan 4S2. Ini jumlahnya 20. Lanjutannya adalah 3D4. Itulah mengapa kita harus menghafalkan lambang unsur gas mulia beserta nomor atomnya. Tadi telah disebutkan bahwa sifat gas mulia itu adalah sangat sukar bereaksi untuk membentuk senyawa dengan unsur lain. Setelah melakukan berbagai eksperimen, barulah pada tahun 1962, ahli kimia yang bernama Neil Bartlett asal Kanada bisa mensintesis senyawa yang dibuat dari Xe, yaitu senyawa XePtF6 yang memiliki nama xenon heksafluoroplatinat. Inilah senyawa pertama yang dapat dibuat dari unsur gas mulia. Setelah penemuan ini, berturut-turut ditemukan senyawa yang bisa dibentuk oleh unsur Xe. Jadi ternyata Xe itu adalah unsur yang paling reaktif dibandingkan unsur pada golongan gas mulia. Senyawa-senyawa yang dapat dibentuk oleh Xe antara lain adalah XeF2, diberi nama xenon difluorida. Berikutnya adalah XeF4. 4 itu adalah tetra, berarti namanya xenon tetrafluorida. Kemudian XeF6. 6 itu adalah heksa, maka namanya menjadi xenon heksafluorida. Selanjutnya dapat ditemukan reaksi antara Xe dengan oksigen membentuk XeO3. Namanya menjadi xenon trioksida. Dan ada berikutnya XeO4, maka namanya menjadi xenon tetraoksida. Itulah senyawa yang mula-mula ditemukan oleh ahli kimia adalah unsur Xe yang bersifat paling reaktif di antara golongan gas mulia. Selanjutnya kita bahas sifat dan kegunaan masing-masing unsur pada gas mulia. Yang pertama adalah helium, tadi lambangnya adalah He, berwujud gas pada keadaan standar atau suhu kamar dan dapat dicairkan pada suhu yang rendah dan tekanan yang tinggi. Sifat yang kedua, He itu merupakan gas terbanyak di alam semesta setelah gas hidrogen. Misalnya dalam matahari itu terkandung 74% gas helium. Sifat yang ketiga, gas helium itu tidak berwarna, lalu tidak berbau, dan tidak beracun. Lalu berikutnya adalah kegunaan gas helium. Itu yang pertama sebagai pengisi balon gas. Jadi kalau ada balon gas yang bisa diterbangkan, itu isinya di dalamnya adalah gas helium. Kenapa bisa terbang? Karena massa helium lebih rendah dibandingkan massa udara di sekitarnya.
Kemudian kegunaan lain adalah pengisi tabung gas penyelam. Jadi yang digunakan oleh penyelam yang menyelam ke dasar laut itu membawa tabung yang berisi gas helium. Dan kegunaan lain adalah sebagai bahan pada bahan bakar roket. Jadi dicampurkan dengan bahan bakar roket agar tetap bahan bakarnya berwujud cair. Berikutnya kita lanjutkan kepada gas neon. Lambangnya adalah Ne. Neon merupakan gas yang tidak berwarna, tetapi dia akan memancarkan warna oranye kemerahan jika diberikan medan listrik yang bertegangan tinggi. Dan neon digunakan sebagai bahan pengisi lampu neon, ya, lampu yang kita gunakan sehari-hari di rumah, dan juga sebagai gas pengisi pada tabung televisi. Kemudian gas argon, lambangnya adalah Ar. Gas argon itu merupakan gas terbanyak ketiga di sekitar atmosfer bumi. Jadi di sekitar atmosfer bumi itu terdapat gas yang terbanyak itu adalah N2, O2, baru kemudian gas argon. 3 macam gas ini adalah yang terbanyak di atmosfer bumi. Gas argon akan memancarkan warna ungu dalam medan listrik yang bertegangan tinggi. Dan gas argon ini digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar. Kita lanjutkan ke gas kripton, lambangnya adalah Kr. Gas kripton itu merupakan gas yang paling langka di atmosfer bumi. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Gas kripton memancarkan warna putih di dalam medan listrik yang bertegangan tinggi. Dan gas kripton ini digunakan dalam lampu landasan pacu di bandara untuk sebagai petunjuk bagi pesawat terbang yang akan lepas landas. Selanjutnya gas xenon atau lambangnya adalah Xe. Tadi kita sudah bahas, gas xenon merupakan gas yang paling reaktif bila dibandingkan dengan gas mulia lainnya. Jadi paling banyak atau paling mudah bereaksi dengan unsur lain. Gas xenon digunakan sebagai obat bius atau anestetik pada proses pembedahan. Dan selain itu, gas xenon digunakan pada lampu kilat untuk fotografi. Unsur gas mulia yang terakhir adalah radon. Lambangnya adalah Rn. Radon itu adalah satu-satunya unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Lalu sama ini tidak mudah bereaksi dan tidak berwarna. Itu sifatnya. Kemudian unsur radon ini karena bersifat radioaktif maka digunakan dalam radioterapi penyakit kanker. Juga digunakan pada sistem peringatan gempa dan juga untuk petunjuk keberadaan mineral radioaktif. Misalnya untuk mencari keberadaan biji uranium di dalam tanah. Berikut ini kita bahas contoh soal tentang gas mulia. Yang pertama, kita diminta menentukan sifat gas mulia berikut dengan semakin bertambahnya nomor atom. Ini maksudnya dari atas ke bawah. Titik didih dan titik leleh ini sama. Dari atas ke bawah semakin besar. Semakin besarnya titik didih dan titik leleh itu disebabkan gaya van der Waals-nya itu semakin kuat. Jadi untuk memutuskan ikatan atau mendidih, berarti memutuskan ikatannya itu memerlukan titik didih yang lebih tinggi. Kemudian energi ionisasi dari atas ke bawah ini semakin kecil.
Energi ionisasi adalah energi untuk melepaskan elektron dari atas ke bawah pada unsur gas mulia itu semakin kecil. Kemudian jari-jari atom. Jari-jari atom tentu saja dengan bertambahnya nomor atom, maka jumlah kulitnya akan semakin besar atau akan semakin banyak. Maka ini juga dari atas ke bawah semakin besar. Jadi jumlah kulitnya itu semakin banyak. Sifat keelektronegatifan dari gas mulia itu memiliki nilai 0. Ini artinya gas mulia itu tidak memiliki kecenderungan untuk menarik atau menangkap elektron. Jadi keelektronegatifannya nilainya 0 dan energi ionisasinya nilainya tinggi. Energi ionisasi ini adalah untuk melepaskan elektron. Dia juga sangat sulit melepaskan elektron, jadi nilai energi ionisasinya tinggi. Dan sebaliknya keelektronegatifannya justru nilainya 0 karena tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. Jadi sangat sukar bereaksi, tidak mudah melepas elektron dan juga tidak mudah menangkap elektron. Perhatikan contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat tabel energi ionisasi unsur gas mulia. Unsurnya yaitu PQRST dan diketahui harga energi ionisasinya masing-masing. Yang diminta kita adalah menentukan urutan unsur gas mulia menurut kenaikan nomor atomnya. Kita ingat dulu, kita tuliskan di sini. Semakin besar nomor atom pada gas mulia ya, semakin besar nomor atom, maka semakin kecil energi ionisasinya. Energi ionisasi kita singkat dengan EI. Kita urutkan nilai energi ionisasinya mulai dari yang terkecil. Dilihat di tabel, yang terkecil adalah R, lalu 1040 ini, lalu ke Q, lalu P, kemudian T, dan terakhir adalah S yang terbesar. Ini adalah urutan dari energi ionisasi. Makin besar energi ionisasinya, makin besar. Sedangkan yang ditanya itu adalah urutan kenaikan nomor atom. Berarti berkebalikan. Kenaikan nomor atom justru berkebalikan dengan energi ionisasi. Ini adalah urutan kenaikan nomor atom yang semakin besar. Jadi jawabannya, jika ditanya nomor atom yang semakin besar, urutannya adalah mulai dari S. Jadi jawabannya adalah S, T, P, Q, dan R. Demikianlah pembahasan materi tentang gas mulia telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan kemudian untuk evaluasi diri kalian, berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menjelaskan mengapa unsur helium itu termasuk unsur gas mulia, padahal konfigurasinya sangat berbeda dari unsur yang lain.
Lalu yang kedua, kalian diminta menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan gas mulia itu sukar bereaksi dengan unsur lain. Dan yang ketiga, kalian diminta mencari senyawa dan menuliskan rumusnya yang dapat terbentuk dari unsur-unsur argon dan kripton. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang gas mulia telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan, blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.